Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, saya Watigo Podcast Konseling, Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah Metro, ready to be smart, creative, and friendly counselor. Acara ini didukung oleh Stay Fit and Fresh, Salam Confits. Kembali lagi dengan saya, Rika Ridayanti sebagai podcaster, dan tamu spesial kita hari ini yaitu, ayo siapa? Bisa tebak nggak kalian? Nah, tamu kita yaitu Duta Kesehatan Mental Indonesia. Wah, keren banget nih ya. Mari kita berkenalan dengan Duta Kesehatan Mental Indonesia. Boleh kenalan, Kak? Oh, boleh dong pastinya. Oke, baik. Perkenalkan, nama aku Afrilian Hamidana, atau biasa dipanggil Afril nih, atau April ya. April ya? Oh, April. Benar. Oke. Aku mahasiswi di Prodi BK, Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah Metro. Oh. Nah, untuk alamatnya aku di Waibungur nih Kak, di Lampung Timur. Lampung Timur ya? Oke. Oke, Kakak oke. tahu Lampung Timur? Tahu. Kakak sendiri tuh dari mana? Dari Lampung Tengah, tepatnya Bandar Jaya. Bandar Tahu? Jaya. Masjid Lumayan jauh lah. Mana? Lumayan jauh. Lumayan. Waibungur juga jauh kayaknya. Kalau Iya. dari sini ke mana Bandar Jaya itu berapa jam Mbak? 1 jaman kayaknya. Kamu kira-kira berapa jam nih? Aku kurang lebih juga 1 jam. Iya, kita imbang lah berarti ya. Benar banget. Oke, iya. Cuma bedanya Lampungnya. Kamu Lampung Timur, aku Lampung Tengah. Oke. Nah, April nih mahasiswa BK. Bener. Angkatan berapa nih? Angkatan 2021 nih Kak. Wah, angkatan 2021 tapi sudah bisa berprestasi nih, membanggakan lagi ya. Terima kasih. Ya, oke. Nah, gimana nih perasaan April ketika terpilih menjadi Duta Kesehatan Mental Indonesia? Pastinya perasaannya senang sekali dan merasa bersyukur Kak, karena ini bisa diamanahkan memegang selempang ya Kak ya, selempang Duta Kesehatan Mental Indonesia perwakilan dari Lampung. Karena pendaftarnya juga lumayan banyak. Oke. Gitu, jadi bersyukur banget karena di sini April bisa dapat banyak pengalaman. Terus selain bisa mengembangkan kemampuan Iya. April, itu juga April mempunyai banyak teman relasi di seluruh Indonesia. Dan pastinya juga membuka pintu-pintu pengetahuan April ini. Jadi April bisa lebih mendalam nih, tahu tentang kesehatan mental gitu. Oke, jadi perasaannya senang, bersyukur, dan bisa bonusnya tadi bisa mendapat relasi ya. Dan ini konteksnya Indonesia ya, bukan Lampung lagi. Wah, hebat banget nih April nih. Nah, boleh tahu nggak nih cerita bisa jadi Duta Kesehatan Mental? Perjalanan kamu nih gimana? Ceritanya lumayan panjang nih Kak ya. Jadi gini, April tuh ngerasa suatu hari April pernah ngerasa kayak ini kan tahun 2022 April udah pernah menjabat sebagai duta genre universitas sama di kota Metro. Wah, prestasi ternyata ya. Terima kasih. Karena di tahun 2023 sudah lengser gitu ya, Iya. sudah nonaktif, sudah ganti periode Udah lagi. ganti. Nah, di situ April ngerasa nih, aduh kayaknya April butuh wadah nih Kak buat berkembang. Jangan sampai pengalamannya April di masa SMP, jadi waktu SD, SMP itu April aktif banget. Oke, dari kecil ya ternyata Dari sudah kecil. aktif. Hiperaktif kayaknya. Iya, selalu hiperaktif ya ternyata anaknya. Benar. Nah, di situ April ngerasa kayak aduh nggak bisa nih, SMK April udah bener-bener nggak ikut organisasi apapun, nggak pernah, pokoknya nggak pernah eksplor banyak hal. Di situ April tiba-tiba pas awal masuk kuliah itu ngerasa kayak banyak ketakutan ketika mau mencoba hal baru. Nah, jadi ibaratnya kayak anak introvert gitu lah. Iya, Mau komunikasi seperti ini nih Kak, kita Iya. mau kenalan, halo Kak gitu. Nah itu udah kayak aduh malu, nggak bisa. Terus di situ April udah dari pengalaman situ, April itu kayak nggak bisa, April harus cari wadah. Jadi search nih, terus tanya-tanya di mana ya bisa menemukan wadah gitu. Ternyata ada nih di literasi psikologi rekrutmen itu duta kesehatan mental sama ada lagi duta literasi psikologi. Nah di situ karena April seneng nih yang berbau-bau kesehatan mental, Ya, mental healthy ya. sesuai jurusan kita ya Kak Iya. ya. Nah di situ April langsung ikut, udah kayak aduh banyak banget pendaftarnya, mana cakep-cakep lagi Iya, kayak iya. nih bisa nggak ya, terus ngaca kayaknya nggak jelek-jelek amat gitu ya, Iya, kayak langsung udah nyoba aja, yang penting kita berani aja sih Kak. Iya. Dari situ nyoba melewati beberapa
seleksi, kayak ada seleksi pemberkasan, terus setelah itu kita pengumuman, alhamdulillah lolos. Nah selanjutnya lagi itu ada seleksi interview gitu. Oh, ada interview juga. Wawancara, tapi kita via Zoom. Oh, via Zoom daring ya berarti ya? Bener banget. Dan di situ banyak banget sih, 100 lebih. Oh, 100 peserta? Yang lolos pemberkasan 100 lebih, terus kita interview dibagi 20-20 kayaknya. Oke. Nah, kurang lebih 20-an itu, lalu di situ selama berapa jam ya? Setengah hari lah hitungannya, Kak. Itu lumayan lama berarti ya? Banget, Kak. Itu Oke. kayak sampai bingung banget, itu belum makan, belum apa ya, Kak. Tapi emang dedikasinya harus tinggi sepertinya. Iya. Nah, lalu habis itu aku kayak udah lolos gak ya, itu di Udah overthinking duluan berarti? overthinking, tapi aku percaya lebih baik sedih karena gagal daripada kita sedih karena tidak pernah mencoba. Iya. Nah dari situ ya udah ikutin aja alurnya. Allah itu tidak akan membebani hambanya di luar batas kemampuannya. Di situ kayak kalau udah diposisikan di sini, di jalan ini A, berarti Allah tuh emang udah ditakdirkan di situ. Iya, ditakdirkan A itu ya. Bener banget, Kak. Jadi ya sudah, ternyata udah ikutin alurnya, pas jeng gitu ya, Kak ya. Itu udah beberapa 1 minggu lebih kayaknya, itu langsung pengumuman ternyata lolos gitu. Itu senang banget nih. Oke. Nah dari situ nih, Kak, jadi kayak udah pokoknya kedepannya nih, Kak, aku nih bakal nyoba banyak hal lagi gitu. Oke. Tadi April bilang SMK sempat vakum berarti ya? Sempat vakum dan mau mencoba hal baru di perguruan tinggi. Sempat ragu ternyata ya, Duta Kesehatan Mental juga mempunyai rasa ragu, takut juga ternyata ya. Tetapi dengan rasa percaya, kamu mencoba membangun rasa percaya diri dan kamu percaya sama kemampuan yang kamu miliki, ternyata bisa membuahkan prestasi yang wow, membanggakan banget. Gak semua orang bisa seperti itu ya. Oke, nah berarti ada motivasi terbesar nih. Siapa yang memotivasi kamu untuk menjadi Duta Kesehatan Mental Indonesia nih? Jadi karena dulu tuh ya, Kak, April itu gak suka ketika melihat orang itu banyak keluhan. Oh iya, sempat close minded ya, Kak ya. Iya. Nah di situ sempat close minded kayak ini orang kenapa ngeluh di sosmed gitu kan. Terus ternyata April observasi, oh banyak nih faktor kenapa dia bikin status seperti ABC ngeluh di sosmed gitu. Kok tidak memanfaatkan sosial media dengan baik gitu. Kenapa permasalahan kok diumbar gitu. Itu sempat close minded, Kak ya. Setelah itu April mempelajari tentang kesehatan mental nih. Terus ada Duta Kesehatan Mental, ternyata di situ April lebih open minded, Kak, karena banyak banget permasalahan ya, Kak. Untuk interview itu ya, Kak. Itu banyak satu-satu dari personal itu suruh mencurahkan isi hatinya, apa sih keluhannya, apa permasalahan dalam hidupnya terberat gitu. Nah di situ April lebih, oh ternyata rasa syukur April juga semakin meningkat gitu. Jadi cerita juga ya, Kak ya. Waktu tahun 2022 itu April pernah pengen ikut suatu event gitu. Nah tapi ada event besar, tapi ada oknum. Itu anak aku itu namanya satu kampus, cuma dia cutting gitu. Dan itu asing. Jadi dia bilang, kamu tuh kenapa mau ikut kayak gitu? Dia perlu tuh bener-bener kayak di sidang gitu kan, di sidang, dan kamu tuh cuma malu-maluin gitu, yang malu-maluin gitu. Terus pokoknya banyak perkataan buruk yang mungkin kalau April terlalu down di situ, ya udah April kayak bener-bener nggak jadi apa-apa gitu, cuma stuck di situ. Tapi dari situ April sadar bahwasanya kita itu tidak bisa nih mengendalikan orang untuk berkata kamu jangan bilang seperti itu. Yang bisa kita kendalikan kan diri kita, respon kita atas stimulus yang udah dia kasih gitu. Nah dari situ sih Kak, April kayak udah pokoknya apapun yang ada di depan mata April gitu, April bakal nyoba gitu. Oke, karena ada omongan orang yang kurang enak dan bukannya membuat kamu mentalnya down, tapi membuat semangat itu ya. Jadi memotivasi gitu. Motivasi kamu. Oke. Nah, sudah berapa lama nih kamu menjabat sebagai Duta Kesehatan Mental Indonesia? Baru nih Kak, baru. Berarti masih hangat nih ya. Masih. Oke. Belum dingin. Oh, belum dingin. Yang dingin kayaknya ini AC-nya Kak. AC ini terlalu dingin ya. Benar. Biar kita lebih nyaman lah dingin. Emang
tahun berapa nih? Baru 2023? 2023 tanggal kita pembekalan aja baru tanggal 9 Juli kemarin kayaknya. 9 Juli dan karena sebenarnya untuk tugas duta kesehatan mental tuh banyak. Itu salah satunya kita harus mengkampanyekan kesehatan mental nih ke orang-orang. Kita mengedukasi masyarakat, bisa kita via online atau offline gitu. Terus kita juga bekerja sama pemerintah kayak dinas kesehatan gitu. Nah di situ juga kita juga bekerja sama nih sama psikologi, psikiater gitu lah. Nah di sini April kan baru ya kak ya, jadi belum April baru bikin video profile gitu, profile duta kesehatan mental untuk on duty langsung ke sekolah atau ke instansi manapun itu belum karena masih baru. Gitu. Berarti hal yang baru dilakuin baru membuat video profile, belum ada yang ke on duty ke sekolah-sekolah kemanapun belum. Belum. Oke. Nah, hal apa nih yang akan April lakuin nih untuk kedepannya? Yang langkah awal untuk April lakuin? Untuk di duta kesehatan mental atau hidup April sendiri nih? Duta kesehatan mental sebagai duta. Oke, sebagai duta kesehatan mental yang akan April lakukan ini pastinya akan mengedukasi nih masyarakat. Yang terutama prioritas itu pasti orang sekitar nih. Karena aku sering dapat bisa dibilang sebagai pendengar nih orang-orang gitu. Nah di situ April banyak lebih care sama mereka, terus itu aku menenangkan, menyemangati mereka, motivasi mereka, ayo bangkit gitu. Pasti segala permasalahan itu pasti ada solusinya gitu. Dan di situ aku juga akan pastinya mengamanahkan, menjalankan tugas-tugas yang sudah diamanahkan oleh literasi psikologi. Dan kedepannya untuk hidup April juga nih kak, kedepannya ketika ini kan jabatannya juga agak lama ya kak ya. Berapa nih jabatannya? Nanti 2 bulan, 2 bulan setengah gitu. 2 bulan setengah. Jadi ini untuk teman-teman di luar sana, nanti kalau April udah 2 bulan setengah itu ya, hampir 3 bulan ya teman-teman, itu nanti teman-teman bisa nyoba nih, jangan takut gagal. Ingat, lebih baik sedih karena gagal daripada kita sedih karena tidak pernah mencoba gitu. Nah jadi itu kak. Oke, berarti cuma 3 bulan. Kurang lebih hampir 3 bulan. Berarti nanti hal yang akan April lakuin mengamanahkan tugas dari literasi psikologi. Kakak belum makan ya? Iya, tadi ini masih pagi banget nih ya. Habis ini kita makan ya kak? Ya, kita makan bareng ya habis ini ya. Oke, nah April nih, boleh nggak nih buat pesan atau saran buat teman-teman yang memiliki kesehatan mental yang down atau yang mental health-nya tuh tidak baik. Pastinya ada ya kak. Gak apa-apa mentalnya down, itu manusiawi kok teman-teman semuanya. Aku tuh juga pernah mengalami hal itu, pernah jatuh. Cuma gini, ketika kita udah di bawah, masa iya sih kita nggak mau bangkit ke atas gitu. Ketika ibaratnya nih analoginya, ketika kita sudah jatuh kepleset, apa ya kita mau duduk di situ tersungkur terus kita diem aja kan enggak ya kak? Pasti kita harus ada action nih untuk bangkit. Kita harus berdiri, terus kita elap yang tepatnya licin biar tidak terpleset lagi. Terus kita bisa urut ketika kita cedera kesleo gitu ya, sama aja ketika kita mentalnya down itu kita bisa membuat ada aksinya gitu, ada perubahan ke depannya. Boleh terpuruk dalam kesedihan tapi jangan terlalu lama gitu, karena kita tuh juga hidup tuh masih panjang ya, masih banyak permasalahan yang harus kita hadapi, jadi jangan stuck di situ aja gitu. Oke, jadi ngelakuin action ya, jangan cuma diem aja gitu. Nah, ini tadi udah berbincang-bincang sangat lumayan lama ya April ya. Oke. Nah, sekarang saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya, atas mau sharing-sharing dengan saya. Semoga amanah nih menjadi duta kesehatan mental Indonesia. Kami ucapkan mohon maaf jika ada salah kata atau hal yang tidak berkenan ya. Oke, itulah tadi kita sudah melakukan sesi podcast dengan Duta Kesehatan Mental Indonesia. Kami mohon pamit untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.